This is the very first episode of Cosmic Conversations, part yang non-astrology, non-Yijing. Ya, jadi we want to use this platform buat yang baru mungkin join, baru subscribe, nggak sengaja nemu konten kita. Welcome to this platform, to this account. Ada Franz di sini. Hey, Ya, what do you do right now? And how old so are you? like professionally? Ya, Okay, so aku kadin crew nih, atau enggak kalau misalnya di Indonesia orang taunya pramugara ya atau enggak pramugari gitu loh. Dan ini umur harus disebut banget nih. iya, to add credibility bahwa oh ternyata orang umur segini juga ngalamin ini gitu. Kadang kan masalah yang kita mungkin mau bahas nggak selalu buat orang yang late 30s or even ini. Jadi kayak semua umur tuh bisa. Aku umur 31, I'm 31 years old and I've been living abroad for I don't know like around 13 years. Udah sekitar 13 Oke. tahun nih aku jadi apa ya merantau. Loh, itu aku lagi cari-cari katanya itu. Sekarang aku jadi TKI gitu atau orang semuanya pahlawan devisa gitu. Yeah, so Franz is a cabin crew for Qatar, and then Go Henry, or most people call me by Gerson, and then I'm a marketing professional, a branding professional, and I am in my late 30s. I know I still look like in my late 20s. Oke lah guys, ya udahlah ya, just give it to him. Mudah, 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 mudah. Udah, yang bisa jawab benar di episode ini berapa umur gue, ntar gue kasih saldo GoPay 50.000. Dapat piring cantik, gengs. Kalau saya tebak. Di akun ini Cosmic Conversation we provide two kind of content. Satu yang berhubungan sama I Ching and then astrology. Kenapa? Karena Franz is a I Ching diviner and I am an astrologer. Banyak orang yang tertarik dengan ranah tersebut, tapi juga we know that banyak orang yang mungkin kayak apaan sih aneh banget gitu-gitu, but we still wanna share our insights gitu ya, mungkin ke yang kalian yang nggak terlalu percaya kayak gitu-gituan. Dan what we do di sini we wanna share kita tuh di sini mau kayak lagi konsepnya video call curhat ke teman gitu ya, from man to man, karena kita tuh ngelihat banyak banget laki-laki di dunia ini, apapun background pekerjaannya, apapun or sexual orientationnya, yang susah banget untuk bisa be vulnerable and like sit with their emotions gitu. Hmm, hmm. Kebanyakan mungkin kita grow up terutama di Indonesia atau di culture Asia bahwa laki-laki tuh harus tough, tidak boleh nangis, tidak boleh ini segala macam. Jadi kita tumbuh dengan suppressing our emotions, which can be very unhealthy gitu kan. Hmm. So we want to show people that hey guys can do deep talk too loh gitu. Ya, jadi itu nggak kayak itu ya. Biasanya kan kalau misalnya deep talk kan biasanya kayak cewek-cewek doang gitu, sama-sama nangis kayak gitu. Nah, cuman tujuannya kita adalah ya untuk kayak bikin perubahan ya yang positif gitu loh. Dan we hope that this platform can be the platform where you guys can feel safe buat mengekspresikan diri kalian sendiri gitu loh. Jadi, you know what guys? We feel as well, like we have feelings. Dan karena culture-nya nih yang tadi lu ngomong kan, di Indonesia apalagi nih kalau misalnya cowok nangis nih gara-gara hal misalnya sepele gitu dalam tanda kutip ya. Langsung orang-orang ngomong, ih banci lu kayak gitu, ih cengeng lu kayak gitu. Padahal enggak ya, kalau misalnya kita, if we think that it's painful, then it's painful. Karena mungkin tuh ada precedence di mana eh, kita tuh kayak mesangkut pautkan kejadian yang terjadi ke kita nih, something that we deem painful, ke kejadian yang kita pernah alami ini, kayak something traumatic kayak gitu, dan for us it's painful. Kayak misalnya nih, kalau misalnya ada yang lupa, gue sukanya mie gak pakai bawang goreng nih. Enggak, ini contoh doang, gue sih suka ya. Terus kalau misalnya kita misalnya keluar sama pacar kita nih, ya, Ya. kita pesan mie, terus pacar kita lupa, kalau misalnya gue tuh gak suka mie ada bawang gorengnya. Ada orang yang nangis loh. Lu percaya gak sih? Karena itu tuh kayak karena ada kayak feeling of abandonment gitu loh. Kayak oh my god, I'm forgotten. Atau enggak kayak misalnya dia marah, tapi marahnya kayak out of proportion kayak gitu. Ini contoh ekstrimnya ya. Jadi bisa kayak gitu loh. Jadinya you know what guys, perasaan kita tuh always valid. Yes. Tapi Yes. tapi just because our emotions, our feelings, what we are feeling is valid, belum tentu kita harus ikutin and act on it, Betul. right? Nah, makanya Ya. kita mau jadi platform kan, kayak di safe haven gitu buat kita menyebar kayak what do you call this? Awareness on how Ya. to manage our feeling, on how to express it gently, maturely, and knowledgeably. Ya gak? And I think it's interesting karena kita itu ada di ujung-ujungnya usia 30. Kayak you're just starting your 30 season and Mhm. I'm ending my 30 season. So like Daddy! Om! kadang orang tuh kayak mikir, oh you have that kind of vision karena lo udah mau
30s gitu. Terus tapi sebenarnya when I talk to you like, oh ternyata orang dengan usia awal 30-an juga bisa kok punya persepsi seperti itu gitu. Dan sebaliknya kayak misalnya mungkin ada orang yang mikir, oh lu udah mau 40, masa lu gitu aja nggak tahu sih gitu kan. Ya ternyata emang ada hal-hal yang mungkin kalian yang lebih muda lebih tahu, lebih aware gitu ya. Oh, Gitu. So it works both ways gitu for us to learn from each other. Ya nggak sih? gitu sih. Iya, soalnya kan life experience beda-beda ya. Kayak misalnya nih, orang yang masih muda, misalnya umur 19 tahun nih, tapi dia sekolah kedokteran. Ya kalau ditanya ya tentang kedokteran, ya dia pasti lebih aware lah daripada kita-kita yang enggak, ya gak sih? Gitu. Yes. Jadinya enggak selalu usia yang dipandang mapan ya, atau enggak yang dipandang lebih dituakan gitu. Dituakan bukan tua. Jangan fancy. Itu tuh nggak selalu lebih knowledgeable gitu. Dan sebagai manusia yang tidak sempurna ya, of course kita tuh selalu ada pitfallnya, kayak ada blind spotnya loh, kita mungkin nggak sadar, mungkin kita nggak tahu kayak gitu. Soalnya ya there you go, humility. So malam ini kita jam berapapun kalian lagi mendengarkan ini, what we're gonna discuss on our very first episode. Itu adalah, pernah gak sih kalian tuh cinta mati sama orang ya? Pokoknya kalian tuh udah apalah, kayak semuanya korbanin lah, kayak lu bucin, lu harta benda lu jual, waktu lu kasih, tapi tetap lu dihianati. Jelek, sakit gak? Pernah gak lu? Ini konteksnya apakah harus sudah commit in a relationship or it can be like, oh gue sebenarnya udah tahu gue suka sama lu segala macam, tapi ya maksudnya bisa jadi dalam fase PDKT doang itu belum jadian gitu. Atau it has to be like a konteksnya harus udah pacaran terus dihianatin gitu. Lebih Karena ke kan sekarang banyak oh, hubungan yang open relationship lah, apalah, ethical non monogamous lah gitu. nah, ini juga lu ngomong ini bagus sih, Hen. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongnya di kata dikhianati itu sebenarnya benchmarknya apa ya, guys sih? Ini kan berarti kan kayak violation of an agreement gitu gak sih? Ya. Kayak kalau misalnya hubungan tradisional nih yang kayak apa sih namanya? Monogami ya. Jadi kayak satu pasangan kayak gitu. Jadi hanya kalian berdua doang nih, misalnya guys. Ya kalau misalnya ada yang selingkuh misalnya dia ngeos, gue ya itu aja lah ya. Bang, No censor. Kalau misalnya dia puk sama orang lain kayak gitu, berarti kan itu udah dikhianati nih. Cuman ya. juga ada orang nih yang kalau misalnya lu ngomong doang nih, ngobrol doang, flirting doang di teks kayak gitu, ya kagak apa-apa misalnya. Jadi sebenarnya susah ngomong kan. Jadinya kita buka aja nih hand. Jadi tergantung teman-teman kita semua ini agreementnya apa di relationshipnya gitu. Soalnya gue jujurly ya Hen ya, gua sama mantan terakhir gue tuh kami open relationship. Ini gue buka-bukaan aja ya gitu loh. Jadi ya agreementnya adalah ya gak boleh baper gitu Oke. sama orang yang kita ketemu nih. Misalnya any encounters kayak gitu, gak boleh baper, terus gak boleh date sama si orang tersebut gitu loh. Jadinya only like just something physical gitu loh. Oh, physical apa guys? Ke gym gitu, ke gym. Kalau kalian mendengarkan ini lalu masih bertanya physical apa kak? Nah, berarti kalian belum masuk target market Ya, ini ya podcast ini. jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih physical apa, udah tutup. Bikin PR guys. Gila, gua itu ya apa sih kayak ngejudge banget. Anyway gitu loh Hen. Jadi yang mau gua ngomong nih guys, tadi yang gue jelasin panjang lebar nih bermenit-menit ini tuh, kalian apa gitu si standarnya, batasannya, agreementnya, persetujuannya apa gitu loh. Ini pengalaman pribadi Bapak Frans. Ya gue sih gak pernah dikhianati ya. Yang Oh, Bapak yang mengkhianati. enggak ya, gak pernah anjir. Nah, kita tanya Oke. nih ke Om Gerson. Tuh pertanyaan tadi nih, kenapa kita atau lu bener-bener kayak baper, bucin, segala baba-baba yang lain kayak gitu, tapi lu tetap dikhianati, itu kenapa? Oke, first of all, gue tuh belum pernah ada in a committed relationship all my life. Ih, cantik. Kayak untouched gitu ya. Karena I'm quite picky. Gue tuh gampang feel quote unquote. Especially makin ke sini ya kayak oh gue tahu self worth gue segini, value gue segini. Jadi benar-benar kalau kenalan sama orang baru and then kayak gak tolerable nih, nggak bisa nih gitu ya udah gitu. Gue nggak akan pursue that gitu. Nah, jadi belum pernah ada di dalam relationship yang gue bener-bener yang gue akhirnya juga dikhianati gitu ya, thankfully. Tapi kalau ditanya gitu, tapi gini, banyak banget teman-teman gue yang mengalami ini dan curhatnya ke gue gitu. Nah kalau ditanya apakah gue pernah mencintai seseorang habis-habisan gitu, always. I'm very Widih. like I'm always like very naive
very hopeful to the point kayak oh nyambung dikit gue mau langsung give my all gitu, which is very unwise. And that brings me to mungkin nggak dihianatin tapi kayak di somehow di take for granted in a way karena I always the one yang chasing, I always the one yang initiating things gitu, and then I don't always get the same return gitu, the same effort in return gitu. Tapi to answer your question, kenapa seseorang itu ketika sudah memberikan apa cintanya gitu ya serius 100%, tapi masih bisa dikhianati itu kenapa? Gitu kan pertanyaan. Oh. Menurut gua pribadi, wah ini kompleks sih jawabannya banyak faktor sih. Yang pertama bisa jadi nih ya, lu pada saat masuk ke relationship ini nggak bener-bener mencari tahu sosok partner lu seperti apa. Oke. Banyak banget, especially in the modern days, kayak banyak banget perceraian, banyak banget orang pacaran bertahun-tahun dan putus karena baru tahu kayak loh, kok lo punya traits ini sih gitu. Gitu karena orang tend to jump into a relationship in a rush menurut gua gitu. Sehingga kayak konsepnya ya udah jalanin dulu aja, ya kan? Aduh, ini parah sih guys. Kayak misalnya nih karena kalian merasa ih kenapa sih yang lain punya pacar, gua enggak kayak gitu. Yes. Kenapa sih gue udah umur segini kayak nggak punya, kayak gue masih jomblo terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang satu orang nggak deketin nih, langsung meskipun lu nggak suka-suka amat, meskipun lu udah red flag nih berkibar-kibar di depan muka lu tetap terima guys. Good luck to that. Iya gak sih? Ya, nah itu adalah gue di masa lalu di 3 tahun terakhir. Even kayak walaupun gak pernah in a relationship, tapi gue jump from one situationship to another just because ya probably social pressure. Masalah terbesarnya sebenarnya adalah lo nggak tahu apa yang lo mau sebenarnya. Lo juga nggak tahu self worth dan value lo tuh seberapa. Sehingga ketika ada orang yang mendekat gitu ya, terasa muda, lo langsung give it your all gitu. Tanpa lo benar-benar cari tahu, mengenali orang tersebut, makanya bisa ujung-ujungnya dikhianati gitu. Nah, itu tapi satu faktor ya. What do you think? Itu menurut gue penting sih guys. Kayak kita tuh harus benar-benar kenal dulu sama diri kita sendiri nih. Kita tuh siapa sebenarnya, kelemahan kita apa, kelebihan apa, lalu apa yang bisa kita kayak put on the table gitu loh. Maksudnya ini kayak transactional ya. Cuma tuh ya kalau misalnya lu mau punya pasangan tuh paling penting ya menurut gue nih, sebagai karena gue Cindo nih. Ya ini sebenarnya nggak rasis juga ya. Cuma tuh kalau misalnya di Chinese tuh ada saying itu mentang hutui. Mentang hutui itu artinya apa? Jadi tuh lu punya pasangan tuh yang setara sama lu. Kalau ini gue tahu nih. Kalau misalnya orang Indo tuh ngomongnya kayak bibit, bebet, bobot gak sih? Yes. Iya tuh guys, jadi tuh di Indonesia, di Indo juga ada tuh bibit, bebet, bobot kayak gitu. Bukannya kita itu ya diskriminasi. Misalnya nih ya, lu cewek nih, terus lu bener-bener kayak powerful lah gitu, lu sukses lah, lu punya bisnis lu sendiri, pokoknya lu wanita sukses lah. Terus cowok lu less successful gitu loh di mata masyarakat gitu loh, di standar yang ada di masyarakat kita nih. Misalnya dia gak punya perusahaan, masih hanya kerja sama orang kayak gitu. Nah, takutnya ya, meskipun lu nih sebagai cewek nih, lu tuh udah ngasih semuanya gitu loh. Dan lu juga nggak ngejudge dia. Tapi itu ya si manifestasi dari rasa insecure si laki ini tuh kan munculnya jadi selingkuh. Dan di saat itu terjadi, lu tuh mikir, lah, gue kan udah kasih semuanya ya. Itu gue kurang apa lagi? Gue apa sih kurangnya kayak gitu? Nah, guys, babe, my love, itu tuh bukan elu. Tapi itu tuh justru ya, balik lagi ke yang tadi lu ngomong gitu, lu tuh harus kenal sama diri lu sendiri. Dan lu juga harus kenal sama si orang itu. Takutnya malah jadi karena insecure, dan jadinya tuh manifestasinya jadi selingkuh. Jadi dikhianati. Gue belum pernah, gengs. Gue belum pernah ya. Ini gue dengar aja cerita dari orang-orang gitu, dari sekitar gue. Kan gue terbang sama orang mancanegara nih. Karena tiap kali terbang tuh gue ganti kru gitu loh. Jadinya ya gue juga denger lah kayak gitu. Balik lagi ya ke tadi nih. Kita kan tadi nyebut-nyebut udah bucin, baper, bucin kayak gitu. Menurut lu itu bucin tuh apa sih sebenarnya? Gue jujur ya, gue tuh baru tahu kata bucin tuh tahun ini. Lu percaya gak sih? Kayak ketinggalan banget gak sih? Sumpah, jujur li ya, kayak gitu. Gue honestly kayak orang-orang ngomong bucin. And I was like, what's that? Terus ada yang ngomong akhirnya, Karena lo lama di luar negeri. Iya, cuma kan gue kayak ngerasa ketinggalan gitu. Hah? Do you still have friends here in Indonesia? Ada banyak sebenarnya, cuman ya kalau misalnya jarang ngobrol juga, nggak ada keluar tuh kata bucin kayak gitu. Soalnya mereka semua udah nikah, gengs. Gue masih jomblo. Oke, itu dimaafkan lah ya. Jadi kayak kalau lo baru tahu sebuah istilah yang sangat populer di sini, dimaafkan karena you've been living abroad gitu kan. Tapi kalau misalnya lo di sini dan nggak tahu bucin, wah, gue nggak tahu sih. Oke, so back to your question. Bucin. Apa sih definisi bucin atau benchmarknya bucin tuh sejauh apa gitu kan?
Yes, apa tuh sebenarnya tuh bucin tuh apa sih? Kenapa dan apa sebenarnya? Wait, kepanjangan bucin apa ya? Buta cinta gak sih? No, 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 no. Budak cinta. Ada Slave of budak. love. Swear gue kira buta cinta. No, What the budak. hell? No. Karena itu tuh istilah di mana seseorang tuh bener-bener kaki di kepala, kepala di kaki, head over heels for someone. Benchmark yang menurut gue adalah satu ketika orang itu melakukan hal-hal yang kontradiktif dengan value dia sendiri. Oke. Ya kan? Mhm. They go beyond the extreme, they to compromise sesuatu yang si partnernya lakukan ke mereka atau yang partnernya lakukan ke orang lain tapi mereka kayak sebenarnya nggak setuju tapi mereka kayak kalau lagi bucin ya udah gitu. For example misalnya lo ngelihat pasangan lo ini baru jadian gitu ya lagi bucin-bucinnya terus tiba-tiba ngebentak waiter di restoran gitu ya. That can be a warning of a red flag ya kan karena how he treat others berarti kurang baik gitu. Tapi ketika lo lagi bucin lo mungkin akan ada skenario atau ilusi di kepala lo yang bilang oh tapi dia lagi capek, aduh kasihan banget, that's just a one time thing, you know. Nggak boleh gitu lah. Kalau tahu ngalamin gue ketawain sih. Gue Ya, pernah ya kayak bapak gitu ya. apa? Gue pernah tuh ngedate sama orang kayak gitu anjir. Terus itu kayak bentak-bentak waiter gitu. Ih gila. Gue bete ya langsung ya pas lagi dia ke WC langsung gue bayar sama bilnya. Gue kasih tip, gue minta maaf. Cabut. Cabut. Langsung. Gue gak bisa bet kayak gitu gila. Bayar Najong lagi. gue. Najong gue duduk sama orang kayak gitu. I can't sit with rude people man. Itu tuh kayak red flag melambai-lambai langsung gue tangkep red flagnya gue kabur langsung. Gue gak bisa. Oke, tapi pertanyaan itu ngedate kan? Berapa kali ketemu? Itu paling 3 kali lah gue ketemu. Jadi ya gak bucin ya. Belum, benar. Ya, biasanya ya tergantung sih level bucin orang. Ada yang bucinnya di awal langsung bucin banget kayak kembang api. Ada orang yang bucinnya tuh gradually, slowly. Setelah kenal berapa bulan, berapa tahun kayak oh makin sayang gitu ya. Biasanya yang bahaya adalah yang bucin di awal, yang fireworks. Karena ya seperti kembang api, kita tahu cantik, dilihat, door segala macam, tapi hilangnya juga cepat ya, gitu. Oh gitu. Gitu. Iya Nah, sih. so itu definisi satu menurut gue. Definisi keduanya adalah ketika lo merugikan diri sendiri demi orang ini. Contoh gitu, misalnya Wait. misal, Beb ini personal gak sih? ya, yang ini bisa dibilang personal, oke? Oke, Jadi, guys, listen carefully guys. Ini personal guys. Gosip. Canda. Oke, go ahead. misalnya nih, jadi gue pernah dekat sama orang di Australia. Oke. Belum ada komitmen, belum ada apa-apa, kita ngobrol berapa bulan ya? Sebulan, 2 bulan gitu kan. Aha. Lalu saya apply visa Australia gitu ya, dan Aha. untungnya ditolak. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya gue di approve, terus terbang, terus kayak ya mau ngapain anjir, kayak lu udah buang-buang duit jauh, belum tentu juga lu dapet kepastian relationship gitu kan. Terus itu satu ya. Kedua lagi ini orang tuh ceritanya waktu itu lagi probation, baru mau kerja. Nah, setelah 3 bulan dia akhirnya masuk nih keterima probationnya lulus, dia jadi full timer gitu kan. Gue membelikan dia coffee mug, Corpsicle, karena gue tahu dia suka banget ngopi, dia harus ngopi pagi-pagi gitu ya. Gue beli dari Amazon, dikirim lah ke alamat kantor dia segala macam. The extend the effort yang gue kasih tuh kayak bodoh gitu ya, kayak duitnya bisa gue tabung anjir gitu kayak itu menurut gue gini rugi. Untungnya semesta baik, gue masih dilindungi, gue nggak kayak. Tapi ada orang-orang yang misalnya kayak langsung beliin iPhone 17 gitu misalnya. Ada yang langsung kayak, gue punya temen yang kalau temen gue denger ini dia bakal kesel sih, tapi dia jarang mendengarkan konten-konten kayak gini. Yang setiap kali dia deket sama cewek, dia bakal langsung on the first date kasih bunga yang mahal, bunga yang gede gitu ya, terus langsung ngajak makan fine dining. Di awal tuh udah kayak wow fancy, and then nggak pernah ada yang lanjut sampai even third date gitu. Dan kita teman-teman yang lain tuh kayak selalu bilang ya lu sih dari awal udah lu jual orang mah first date ngopi kayak apa kayak casual gitu loh ya kan, tapi duitnya habis terus ya karena sekali ngedate ya berapa juta gitu Iya kayak itu. gitu aja. Tapi 5 itu juta habis gak sih? ya, tapi itu merugikan diri sendiri dari sisi keuangan. Ada orang-orang yang go to a certain level, misalnya nggak suka party, di party, clubbing, mabok gitu, karena gebetannya DJ gitu, misalnya kayak gitu ya, you know. Really? Gitu. Atau ada juga yang misalnya jadi backstreet sama atau jauh dari keluarga, Oke. istrinya nggak disetujui mamanya, tapi kayak gitulah. Jadi ya, for me itu bucin itu gitu. Walaupun bucin, like, konotasinya nggak selalu negatif ya, ada bisa sebenarnya kalau in a healthy way bucin itu ya bisa jadi very
selfless and ya lu benar-benar memprioritaskan pasangan lo dulu gitu. Tapi in order for you to do that kan you have to be a healthy, emotionally healthy person ya. Kalau menurut lo apa definisi dan benchmark bucin? Menurut gue ya, itu tuh nih, summarizing everything, itu tuh lack of boundary gitu loh. Sama kayak lack of self-respect. Misalnya ya, ini nih gue ambil contoh dari si Kokoh gak sih, yang bawa fine dining, terus kasih bunga, kayak gitu. Ih, Aduh, gue takut banget dia dengerin mati gue. sebenarnya kalau misalnya kita mikir kayak gitu ya, itu kan em, intinya adalah proporsi apa yang dia keluarin itu seberapa di income dia. Kenapa gue ngomong boundary nih? Karena buat misalnya orang yang kaya banget nih, it's nothing gitu loh. Kalau misalnya buat gue ya, date pertama cukup kopi aja, karena ikut TKI. Gue bukan Taipan coy, bukan anak Konglo gitu loh. Anyway, jadi tuh gitu loh. Makanya gue ngomong kayak boundary. Soalnya kalau misalnya buat gua nih, misalnya buat pasangan gue yang benar-benar baru gua rela kayak makan fine dining gitu. Misalnya satu orang 1,5 juta kayak gitu misalnya. Ya udahlah gitu loh. Karena ya itu pasangan gua. Itu tuh dimana gue tuh menunjukkan bahwa I really value you gitu. Nah kalau misalnya buat orang yang kaya banget nih, misalnya fine dining nih di first meeting kayak gitu, ya mungkin dia hanya nge doang. Bisa kan? Ya nggak sih? Makanya gue ngomong boundary, makanya gue gak akan kayak ngasih contoh ya, misalnya barang-barang mahal gitu, karena buat beberapa orang barang mahal tuh it's nothing gitu loh. It doesn't correspond to how you actually value the person. Karena buat dia Yeah. tuh nothing gitu loh. Bucin tuh apa nih? Ya tadi gue kira buta cinta aja, tapi budak cinta. Oke, fine. No judgment guys, no judgment. Anyway, nah kenapa bisa bucin? Jadi tuh mungkin ya ini tuh refleksi dan manifestasi dari insecurity-nya kalian. Atau insecurity-nya kita lah, siapa tahu ntar gue di masa depan jadi bucin juga ya sama orang. Misalnya nih, lu merasa lu tuh kayak incomplete as a person. Lu tuh, jadi tuh lu ngerasanya tuh butuh kehadiran seseorang di hidup lu. Ya. Dan begitu lu ngeliat orang ini tuh, langsung nih ke-trigger nih, kita kayak, oh orang ini tuh punya yang kita gak punya. Misalnya, lu merasa insecure tentang look lu. Jadi kalau misalnya lu ngelihat orang yang misalnya ganteng banget lah atau cantik banget tuh lu langsung bucin, padahal orangnya toxic. Cuman karena lu ngerasa udahlah ganteng, udahlah cantik, ya udah gitu. Ada orang nih kayak misalnya yang punya daddy issue gitu loh, kayak gitu ya. Jadi lu ngelihat orang yang selalu hadir, yang selalu bisa kayak provide some degree of comfort, yang kayak good listener kayak gitu, yang mengayomi tuh. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu langsung lu kelepek-kelepek. Jadinya bucin. Padahal dia kagak suka sama lu. Gitu sih. Jadi tuh bucin, untuk summarize everything, itu tuh bisa manifestasi dari rasa insecurity kita, dan juga itu tuh menurut gue lack of boundary gitu loh. Nah boundary-nya gimana ya kalian yang set gitu loh. Karena ya balik lagi tadi ya, gua recap ya, contoh nih, buat gue coffee nih di first day itu boundary buat gue, karena ya duit gue juga kayak limited gitu loh. Tuh it's not like unlimited ya, masih ada fairy-nya uang gue juga. Dan buat gue tuh itu tuh kayak show appreciation and respect gitu loh buat the person. Dan buat beberapa orang yang tajir banget, misalnya ngeluarin gelontorin 5 juta gitu di first date buat bunga, fine dining, kayak gitu ya, misalnya nih kayak starting point lah, misalnya 1,5 nih, jadi total 5 juta buat first date kayak gitu ya, buat orang-orang yang tajir banget sih itu kayak ngetreng ya. Ya gitu loh Hen, menurut gua ya tentang bucin kayak gitu. Jadi guys, kalau misalnya kalian nih resepnya gimana biar gak bucin? Kita tanya nih Om Henry, menurut lu gimana? Sialan. Menurut gua itu belajar mengenali diri sendiri dulu banget. Penting guys. Dan belajar cultivating rasa utuh di dalam diri. Jadi gini, orang itu tendensinya kita merasakan emosi yang ya orang kan tumbuh dengan trauma luka masa kecil yang berbeda-beda, dan kebanyakan orang mau cowok mau cewek biasanya tidak diproses tuh traumanya, Dikubur aja ya gitu ya. Ya gak sih? dikubur. Padahal kita tahu yang namanya trauma kalau belum sembuh kayak luka gitu ya, ntar bisa menyeruak gitu kalau kita ada di situasi yang sama. Kebanyakan orang ketika mereka ngalamin situasi-situasi yang nggak nyaman atau nggak enak gitu ya, mereka tuh cenderung bukan self reflect ke dalam, tapi langsung either menyalahkan external situation or other people, bahkan meminta bantuan dan pendapat dari luar sebelum mereka sebenarnya tanya ke diri sendiri. Sebenarnya menurut gue ya, kita tuh semua sudah disediain dari dalam gitu. Kayak kalau gue mengalami masalah, ya lu bisa contemplate dan self-reflect, oh masalahnya adalah ini, solusinya adalah ini, ya kan? Tapi banyak orang nggak nyaman untuk bisa duduk dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka ketika mengalami masalah, mereka langsung kayak, salah, gue nggak salah aja, yang salah tuh dia gitu. Menurut lo yang salah dia kan gitu, yuk minta konfirmasi ke orang-orang gitu. Nah, jadi penting banget mengetahui diri sendiri, bener-bener.
gitu. Terus yang kedua, cultivating rasa security itu gimana caranya? Wah, ini sih jadi topik sendiri sih. Tapi in short ya, nanti kita bikin topik sendiri soal ini. Tapi menurut gue in short, Oke Om. cultivating security itu adalah dengan melepaskan eh, hal-hal yang kita jadikan identitas kita. Contoh, gue suka menjadikan pekerjaan sebagai identitas gue. I took it very seriously with pride gitu ya, bahwa apa yang gue lakukan tuh keren gitu ya. Padahal sebenarnya di atas gue, di atas langit masih ada langit, pasti banyak orang yang lebih keren dari gue. Dan bahayanya adalah ketika pekerjaan gue misalnya turbulence atau lagi nggak baik-baik aja, wah gue bisa dulu ya, bisa kayak sampai anxious, nggak tidur, rungsing segala macem, kayak takut banget gagal, takut banget kehilangan uang, takut banget hidupnya dipenuhi ketakutan which is very unhealthy. Lalu gue belajar bahwa tanpa embel-embel misalnya gue itu apa konsultan kah, apalah kerja di perusahaan apa, kerja klien apa, sebenarnya gue udah jadi seorang Henry Gerson yang nilainya tuh cukup. Gue nggak perlu bukti-buktiin diri ke orang lain gitu. Nah, ketika gue punya mindset dan persepsi itu, gue bisa menghadapi situasi dunia pekerjaan gue dengan lebih mudah. Ketika ada pintu yang ditutup, ya udah gue kayak, oh ya udah, itu udah selesai. Tahu-tahu langsung dibukain lagi pintu yang lebih besar gitu. Dulu kalau ada satu pintu ketutup, wah gue bakal dobrak gitu kayak, anjir jangan tutup boy gitu. Kayak gitu. Wow. Nah, relationship juga sama gitu. Kita harus tahu identitas apa yang kita taruh nilai diri kita di situ gitu. Terutama di Asia gitu. Kadang kita punya persepsi bahwa lo belum keren kalau lo nggak punya pasangan. Lo ada yang kurang kalau lo nggak punya pasangan. Ada yang salah berarti sama diri lo gitu. And that's for me totally fucked up mindset gitu. Kita harus bisa bilang bahwa tanpa pasangan I am enough. Karena kalau misalnya kita mencari security di pasangan, kita berarti admit diri kita bahwa gue nggak enough nih guys gitu. Kurang ya Lu gitu dong, ya. iya, lu penuhin gue dong. Nah, kebayang nggak kalau orang sama-sama yang nggak enough ketemu, saling ngisi, tapi nggak pernah ada yang seutuhnya penuh gitu. Beda kalau orang udah penuh, ketemu orang yang udah penuh, itu bakal jadi wow, powerful force banget gitu. Atau bahkan nggak cuma penuh ya, tapi kayak abundantly melimpah kayak air keluar dari gelas gitu ya. Kalau yang satu lagi tired, dia bisa bantu isi dan dia nggak akan kekurangan nih. Ya, paham nggak analoginya gitu sih. Tapi kalau dua-duanya setengah gelas, bahkan seperempat, bro, capek banget ketika lo cuma Iya. bisa ada yang kasih, lo harus ngasih orang gitu. Lalunya habis Wow, guys gitu. sih jawaban gua. What about you? Gue sih chiming in aja ya. Itu apa sih? Lu harus kenal sih sama diri lu sendiri, dan lu tuh harus benar-benar kenal dan nyaman untuk mengetahui apa aja insecurities lu, trauma-trauma lu, dan actually deal with it gitu loh. Deal with it itu bukan kayak dibiarin aja ya. Deal with it means ya lu cari bantuan profesional, kayak benar-benar kayak solve your traumas and insecurities gitu loh. Dan juga jangan berhenti untuk selalu mengembangkan diri sendiri guys. Karena Benar. karena dengan kita rajin dan juga selalu mengembangkan diri sendiri, ini banyak nih contohnya ya, misalnya kita nge-gym kayak gitu, lu gak usah jadi punya six pack kayak gitu juga, gak usah sebenarnya. Ya cuman tuh lo harus pede, lo harus sehat gitu loh. You have to feel good about yourself. Bukan dari gym aja ya, misalnya lu belajar kayak apa kayak gitu, biar tuh ngisi gitu lo otaknya, biar kalau misalnya diajak ngomong tuh gak dongo, dan lu juga waktu lu ngerasa dongo kan lu kayak ngerasa kecil ya. Itu Ya, insecurity lagi beb jadinya. ya, Ya, makanya kita tuh jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Karena di saat kita mengembangkan diri itu, si self-worth, self-pride itu kebangun gitu loh. Dan juga pahami dan camkan hal ini ya. Setiap orang tuh beda-beda. Mungkin nih, gua bisa main piano, terus orang-orang ngomong, wih lu jago, pianonya bla 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 kayak gitu. Cuman coba lu kasih gua matematika. Nggak gua. ChatGPT beb langsung. Nah, ya, kenapa gue bisa ketawa mengenai hal ini dan gue gak malu nih share ke kalian semua? Karena gue gue tuh selalu berusaha untuk cultivate myself gitu loh. Jadi tuh gue tahu dengan secure, oh gak apa-apa, gue ada lebihnya dan gue juga ada kurangnya, and that's okay. We're all human. Biar kalau misalnya ini contohnya kasar aja ya, kayak rough example gitu loh. Jadinya kalau misalnya gue berrelationship nih sama orang nih dan gue ngerasa, oh he is or she is stronger, they're stronger than me kayak gitu loh, kayak financially atau apa kayak gitu. That's okay. I can contribute in the way I can according to my capacity gitu loh. Jadi yang gue rasa ya, yang gue tekanin di sini adalah equality and equity gitu loh. Equality itu kita nyumbang 50-50 nih.
Kayak misalnya kalian nikah dua-dua tajir, tapi kalau misalnya kalian nikah dua-duanya miskin kayak gitu, bisa tuh kayak gitu 50-50 ya. Cuma equity itu apa? Kalau misalnya lu punya pasangan yang misalnya financially atau enggak apapun stronger than you, cuman lu tahu di bahwa di hubungan ini tuh kalian tuh cocok emotionally, psychologically kayak gitu tuh kalian tuh benar-benar saling membangun kayak gitu. Ya, yang punya duitnya lebih banyak nih misalnya nih, ya janganlah sisi orang yang lebih susah ini dituntut buat kasih 50 juga. Jadi ngasihnya adalah sesuai dengan kemampuan dia proporsional tapi lu lihat effortnya biar kalau misalnya kejadian kayak gini tuh gak ada yang bucin, gak ada yang pamrih, gak ada yang bitter gitu loh. Gitu sih, itu agak melebar kemana-mana guys, cuman ya semoga bermanfaat gitu loh. Kita udah berapa lama sih ngobrolnya? 45 menit Beb, udah tutup. Oke, iya. Sebelum ini ya semakin apa namanya melebar kemana-mana. Jadi that's a very I hope kalian yang udah dengerin ini selama 45 menit terakhir, you guys can feel terbantu, mendapatkan insight yang baru gitu ya. Atau semoga banget ini relevan dengan apa yang kalian lagi alami sekarang. Kalau kalian misalnya ada ide kayak bahas ini dong Hen, bahas ini dong Franz gitu, feel free to DM us on our own Instagram. And yeah, so we'll see you guys on the next episode and with another topic ya. See you guys, stay loving and stay cute.